Core value ASN yang keenam yaitu adaptif. Pengertian dari adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dalam praktek administrasi publik di lingkungan pemerintahan, dengan birokrasinya saat ini dituntut untuk berubah cara kerjanya mengimbangi tuntutan perubahan karena adanya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Perkembangan teknologi ini merupakan salah satu tantangan mengenai masa mendatang yang tidak menentu dan biasanya berubah-ubah. Hal tersebut dapat dirumuskan menjadi karakteristik FUCA, yaitu diantaranya yang pertama adalah volatility. Dunia dapat berubah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, uncertainty. Masa depan dengan penuh ketidakpastian. Yang ketiga, complexity. Dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Dan yang keempat, ambiguity. Lingkungan bisnis yang semakin ambigu, banyak penafsiran dan persepsi yang berbeda. Johansson mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman FUCA, yaitu dengan FUCA Prime, yaitu diantaranya vision, understanding, clarity, and agility. Hadapi volatility dengan vision. Perubahan tidak dilawan, tetapi diterima dan dirangkul dengan menetapkan tujuan yang fleksibel, dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Hadapi uncertainty dengan understanding. Pahami situasi secara mendalam. Kita harus memahami urgensi apa yang dibutuhkan saat ini. Hadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasilah dengan jelas kepada rekan maupun tim agar informasi yang terjalin juga jelas. Bangunlah tim dan berkolaborasi dengannya untuk peningkatan kinerja. Hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketakasan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kembangkan budaya ide, budaya yang mengubah tim dan organisasi menjadi lebih kreatif dan gesit. Dalam prakteknya di dunia nyata, adaptif juga bergantung pada kreativitas dan inovasi suatu individu untuk bertahan hidup. Sementara kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru, dan inovasi adalah hasil dari kreativitas tersebut. Dalam menghadapi suatu persoalan yang muncul, lahirlah konsep yang membedakan cara berpikir kritis dengan cara berpikir kreatif. Dasarnya, cara berpikir kritis ini berpikir secara objektif, faktual, dan analisa berdasarkan data. Sedangkan cara berpikir kreatif yaitu dengan pendekatan subjektif. Bagaimana kita mengajak orang lain dalam mengatasi suatu masalah bersama-sama. Kemudian menggunakan imajinasi untuk mencari alternatif yang lain. Core value ASN yang adaptif di lingkungan kerja, salah satunya bagaimana kita mengatasi permasalahan COVID-19 yang mengharuskan kita bekerja jarak jauh sesuai porsinya. Tidak lupa selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dengan menggunakan cara berpikir kreatif, jejaring internet dapat digunakan sebagai media dalam bekerja jarak jauh. Salah satunya penggunaan video conference dengan aplikasi Zoom dan absensi kerja menggunakan skema raja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Core value ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Dalam menghadapi tantangan global revolusi industri 4.0, sifat kolaboratif sangat dibutuhkan. Sementara apa itu kolaboratif? Kolaboratif adalah proses yang rumit, di mana membutuhkan perencanaan dan saling berbagi pengetahuan menjadi tanggung jawab semua pihak. Kunci dari kolaboratif yaitu yang pertama, kerjasama harus take and give. Semuanya saling simbiosis mutualisme. Dan kolaborasi itu harus menghasilkan nilai tambah. Karena tidak ada artinya jika hasilnya sama dengan kita bekerja sendiri-sendiri. Dalam konteks organisasi pemerintah, terdapat istilah kepemerintahan kolaboratif atau disebut juga collaborative governance, yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan
antar aktor governance. Dalam kolaborasi memiliki 6 kriteria penting, diantaranya forum diprakarsai oleh suatu lembaga, peserta dalam forum termasuk aktor non-state atau swasta, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum tersebut bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Kemudian terdapat 3 tahapan dalam melakukan taksiran terhadap tata kelola kolaborasi. Di antaranya, identifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi atau influence. Dalam proses yang harus dilalui, dalam menjalin kolaborasi harus memiliki trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Face-to-face dialogue, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sama-sama memiliki dan keterbukaan terkait keuntungan bersama. Pemahaman bersama, kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan. Kemudian yang terakhir, menetapkan outcome antara. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah? Yaitu membutuhkan kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Kemudian faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah diantaranya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dalam pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Dengan whole of government ini, maka keuntungannya yang bisa didapat diantaranya outcome focus, bisa mencapai hasil yang lebih dibanding sendiri-sendiri. Boundary spanning atau implementasi kebijakan melibatkan lintas instansi. Enabling, mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang terakhir, strengthening prevention, mampu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang jauh. Dengan pengaplikasian kolaboratif di dunia nyata, dengan salah satu contoh di dunia penerbangan di lingkungan bandar udara. Penyelenggara bandar udara, angkasa pura, bekerja sama dengan jasa terkait yang ada di lingkungan bandar udara, beserta maskapai-maskapai penerbangan di bawah pengawasan kantor otoritas bandar udara yang memegang regulasi dan menjadi salah satu pelaksana dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Demikian paparan materi yang saya berikan pada video hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih.